Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 beranggotakan Wiwin Aryani, Septi Nindya, dan Yosi Aryani akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Wiwin Aryani dan materi kedua akan disampaikan oleh Septi Nindya dan materi ketiga akan disampaikan oleh Yosi Aryani. Baik, materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia adalah komunikasi. Komunikasi adalah saluran atau media. Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam kehidupan manusia sebab manusia perlu mempertahankan hidup dan kebutuhan menyesuaikan dengan lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu B. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari 1. Komunikator atau pengirim sender merupakan orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Komunikator bisa tunggal, kelompok, atau organisasi pengiriman berita. Seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi harus memperhatikan dengan siapa dia berkomunikasi, apa yang akan dia sampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua, komunikan. Penerima merupakan penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Dalam proses komunikasi, penerima pesan bertanggung jawab untuk mengerti isi pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu saluran media. Channel merupakan saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikasi dan sebaliknya. Pesan dapat berupa kata-kata atau tulisan, tiruan, gambaran, atau perantara lain yang dapat digunakan untuk mengirim melalui berbagai channel yang berbeda seperti telepon, televisi, fax, fotokopi, email, sandi Morse, smartphone, SMS, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu C. Tentang tahap-tahap berkomunikasi terdiri dari 1. Tahap ideation, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. 2. Tahap encoding. Tahap encoding adalah gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan dan juga pemilihan saluran dan media komunikasi yang dilakukan. Yang ketiga ada tahap pengiriman. Tahap pengiriman adalah gagasan atau pesan-pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Tahap keempat yaitu tahap penerimaan. Setelah pesan dikirim melalui media komunikasi, maka diterima oleh komunikan. Penerima pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk mengirimkannya. Yang kelima yaitu tahap encoding. Tahap encoding adalah di mana pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui suatu proses berpikir. Tahap yang keenam yaitu tahap tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh komunikasi sebagai respon terhadap pesan-pesan yang diterimanya merupakan tahap terakhir dalam suatu proses komunikasi. Dalam tahap ini, respon komunikasi dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lainnya. Baik, saya Septi Nindya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang D, proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi internal. Proses komunikasi di antara para pengurus dan anggota dalam ruang lingkup suatu organisasi. Dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal sehingga kerja organisasi dapat berjalan. Komunikasi internal itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajer atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu ada upward communication atau komunikasi dari bawah ke atas. Jadi komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Yang ketiga itu ada horizontal communication atau komunikasi sesama.
Jadi komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Yang keempat yaitu ada interline communication atau komunikasi lintas saluran. Jadi komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada komunikasi eksternal. Proses komunikasi di antara para pengurus dan anggota suatu organisasi dengan orang atau masyarakat umum. Misalnya yang pertama, komunikasi dari organisasi kepada masyarakat. Contohnya konferensi pers, iklan, brosur. Yang E yaitu komunikasi dalam organisasi. Menurut para ahli yang pertama yaitu senjaja, yaitu yang A, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Jadi maksudnya itu, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Dan yang B itu ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pesan. Jadi pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang C yaitu ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang D yaitu fungsi integratif. Setiap orang itu berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ahli yang kedua yaitu Scott dan T.R. Michel. Yang pertama itu ada kendali, kontrol, pengawasan. Yang kedua ada motivasi. Yang ketiga ada pengungkapan emosional. Yang keempat ada informasi. Yang kelima ada Thayer. Yang keenam ada memberikan informasi. Yang ketujuh ada membujuk. Yang kedelapan memerintah, yang kesembilan memberi instruksi, dan yang 10 mengintegrasikan organisasi. Cukup sekian materi dari saya, silakan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Aryani. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menyampaikan materi tentang gaya, bentuk, peran, dan hambatan komunikasi dalam organisasi. Langsung saja yang pertama. Gaya komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi dalam organisasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu. Maksudnya, kesesuaian dari suatu gaya komunikasi yang digunakan tergantung pada maksud dari pengirim atau sender dan harapan penerima. Gaya komunikasi dalam organisasi antara lain: 1. The controlling style adalah gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, yang ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud yang membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan organisasi komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau on the way communication. Yang kedua, the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi the equalitarian style dapat menggunakan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Yang ketiga, the structuring style. Gaya komunikasi ini yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan.
guna menetapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communication ini sering dipakai para juru kampanye atau supervisor yang membawa para wiraniaga atau salesman atau saleswoman. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Akibat yang muncul dari gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan bentuk. Terdiri dari dua, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung tanpa menggunakan alat, contohnya berbicara langsung pada seseorang. Komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan atau sasaran, ataupun untuk menghadapi hambatan geografis waktu, contohnya radio dan televisi. Yang kedua, komunikasi berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi dengan sasarannya kelompok orang atau jumlah yang besar. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Contohnya, perawat dengan pengunjung puskesmas. Yang keempat, komunikasi perorangan. Komunikasi perorangan adalah komunikasi dengan tatap muka atau bisa dapat melalui telepon. Contohnya, perawat dengan pasien. Yang kelima, komunikasi berdasarkan arah pesan dikelompokkan menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi timbal balik. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Contohnya radio. Komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik adalah komunikasi yang disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Contohnya komunikasi kelompok atau komunikasi perorangan. Peran komunikasi dalam organisasi. Peran komunikasi dalam organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tertentu. Tujuan komunikasi dalam sebuah organisasi sangat memberikan banyak manfaat secara langsung, yaitu memudahkan peran anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan dari atasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman yang bisa terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama, hambatan pengiriman pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya menggunakan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Yang ketiga, hambatan
penerima pesan, misalnya kurang perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap, prasangka, tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang.